Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Fidel Doni Fernandes. Saya masih keberatan kelas B. NIM saya 191111049 dan partner saya. Baik, perkenalkan nama saya Ilyas Batumali, Prodi Keperawatan semester 3 kelas B. NIM saya 191111046. Baik Ibu, pada pagi hari ini maksud tujuan kami adalah pada pagi hari ini kami akan menjelaskan 60 langkah APN pada persalinan bayi normal. Baik, yang pertama adalah persiapan dan pelaksanaan. Baik, dalam pelaksanaannya adalah dibagi beberapa. Baik, maksud dan tujuan kami berdua pada hari ini adalah kami berdua akan menjelaskan 60 langkah APN pada persalinan bayi normal. Yang pertama adalah persiapan dan yang kedua adalah pelaksanaan. Dalam persiapan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah persiapan lingkungan, persiapan pasien, dan persiapan alat. Baik, yang pertama adalah persiapan lingkungan. Kita harus mempersiapkan lingkungan yang nyaman dan aman bagi pasien, dan kita memasang gordon dan kita dalam ruangan yang tertutup tapi harus kebanyakan cahaya. Yang kedua adalah pasien. Kita harus menjelaskan maksud dan tujuan kita kepada pasien agar pasien mengerti apa yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah kandung kemih harus dikosongkan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah atur posisi pasien senyaman mungkin. Baik, yang berikut adalah persiapan alat. Dalam persiapan alat ini dibagi juga dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah bagi penolong, bagi ibu, bagi anak, partu set, tambahan, dan yang lain-lainnya. Baik, kita masuk dalam bagi penolong. Bagi penolong, yang alat yang kita harus siapkan adalah yang pertama handuk bersih 1 buah, escot plastik atau celemek 1 buah, ketiga masker 1 buah, keempat penutup kepala 1 buah, kelima kacamata pelindung 1 buah, keenam sepatu bot 1 pasang. B adalah bagi ibu. Baik, yang selanjutnya adalah alat untuk bagi ibu. Alat bagi ibu yang pertama adalah kain panjang bersih 1 buah. Yang kedua adalah celana dalam dan pembalut wanita. Yang ketiga adalah pakaian ibu. Yang keempat adalah handuk bersih 1 buah. Kelima adalah waslap 2 buah. Keenam waskom berisi air DTT 1 buah. Ketujuh waskom berisi air bersih 1 buah. Kedelapan tempat pakaian kotor 1 buah. Yang kesembilan adalah kain bersih segi 4 untuk alas bokong. Dan yang ke-10 adalah perlak 1 buah. Baik, yang berikutnya adalah alat untuk si bayi. Baik, alat untuk si bayi yang pertama adalah handuk bersih 1 buah. Kedua, popok, baju, kaos tangan, kaos kaki si bayi. Dan yang ketiga adalah kain pembungkus bayi. Yang keempat adalah obat-obatan vitamin K dan salep mata. Dan yang kelima adalah spuit 1,5 cc. Baik, yang berikut adalah partu set. Dalam partu set alat-alat yang digunakan adalah yang pertama sarung tangan steril 2 pasang. Yang kedua 1,5 kocar atau tufer 1 buah. Yang ketiga adalah klem pusat 2 buah. Yang keempat adalah gunting tali pusat 1 buah. Yang kelima adalah gunting epistomi 1 buah. Keenam adalah pen ikat tali pusat atau umbilikus klem 1. Baik, yang berikutnya adalah kaset steril 4 buah dan spuit 2 1,5 cc 1 buah. Dan yang berikut adalah tambahan.
Dalam tambahan ini adalah yang pertama komberisi kapas DTT atau kapas steril 1 buah, yang kedua adalah komberisi RDTT 1 buah, ketiga adalah betadine, keempat adalah oksitosin 1 ampul atau 10 unit. Dan yang kelima adalah Wascom yang berisi larutan klorida 0,5%. Yang keenam adalah pot atau candy untuk menyimpan plasenta. Ketujuh adalah bengkok 1 buah. Kedelapan adalah tempat sampah medis 1 buah. Yang kesembilan adalah tempat sampah kering 1 buah, dan yang ke-10 adalah tempat jarum bekas, dan yang ke-11 adalah tempat ampul. Baik, yang berikutnya adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini akan menggunakan 60 langkah APM. Baik, dalam penjelasan ini saya akan memulai dari nomor 1 sampai nomor 30, dan partner saya akan memulai dari nomor 31 sampai 60. Baik, yang berikutnya adalah pelaksanaan. Yang pertama, kita harus mendengar dan melihat tanda-tanda persalinan kala dua. Dan yang kedua adalah kita harus memastikan kelengkapan alat dan mematakan ampul oksitosin dan memastikan alat suntik 1,5 cc dalam wadah partuset. Dan yang ketiga adalah kita harus memakai celemek plastik. Dan yang berikut adalah kita harus memastikan lengan tidak memakai perhiasan, dan kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang kelima adalah kita harus menggunakan sarung tangan pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam. Dan yang keenam adalah kita harus mengambil alat suntik dengan tangan yang menggunakan sarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakkan kembali ke dalam partuset. Dan yang ketujuh adalah gunakan sarung tangan kiri dan bersihkan vulva menggunakan kapas DTT dengan gerakan dari atas ke bawah. Itu artinya tangan kiri kita harus gunakan untuk membersihkan area genitalia perempuan. Cara membersihkannya adalah dari atas sampai ke bawah. Dan yang berikutnya adalah yang ke-8. Yang ke-8 adalah melakukan pemeriksaan dalam. Pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah dan posisi kepala janin sudah dapat diteraba. Dan yang ke-9 adalah kita harus mencelupkan tangan yang bersarung dalam larutan klorida 0,9%, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik. Dalam keadaan terbaliknya itu artinya kita harus masukkan tangan kita begini, baru kita buka sarung tangan tersebut, dan merendahnya dalam larutan klorida 0,5%. Ini kesimpulan adalah kita harus memeriksa denyut jantung janin tersebut setelah kontraksi uterus selesai. Pastikan DJJ dalam batas normal 120 sampai 160 kali per menit. Dan yang ke-11 adalah kita harus memberi tahu ke ibu. Terus memberitahu ke ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, dan meminta ibu untuk merenang saat ada his apabila ia sudah merasa ingin merenang. Dan yang ke-12 adalah meminta keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk menerang pada saat ada his, dan bantu ibu dalam posisi setengah duduk, dan pastikan dia merasa nyaman. Dan yang ke-13 adalah kita harus meletakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi bila bayi sudah lahir. Baik,
yang berikutnya adalah nomor 11. Nomor 11 adalah kita meletakkan kain bersih yang dilipat 1,5 bagian di bawah bokong ibu. Nomor 12 adalah membuka partu set dan memperhatikan kelengkapan alat. Nomor 16 adalah memakai sarung tangan yang steril pada kedua tangan kita. Dan nomor 17, letakkan tangan kiri di atas simsif, pubis, dan tangan kanan di pulba bagian bawah. Kemudian pimpin persalinan. Nomor 18 adalah periksa lilitan tali pusat. Adalah kita memeriksa tali pusat bayi tersebut. Nomor 19 adalah kita menunggu hingga kepala putar paksi keluar. Nomor 19 adalah 20 adalah setelah kepala melakukan putar puksi luar, pegang secara bilateral. Anjurkan kepada ibu untuk meneran perlahan saat kontraksi. Dengan lembut gerakan kepada bayi ke arah bawah distal hingga bahu depan muncul. Kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. 21 adalah geser tangan untuk menyenangkan kepala, kemudian telurusi punggung, bokong sampai ke tungkai kaki dengan tangan yang satunya. 22 adalah kita melakukan penilaian sepintas suara tangisan bayi, gerakan bayi, dan warna bayi. Yang ke-23 adalah letakkan bayi di atas perut ibu dan keringkan dengan handuk. Apabila handuk basah, ganti dengan handuk yang kering atau kain yang kering dan biarkan bayi di atas perut ibu sambil melakukan penilaian Apgar score. Dan yang ke-24 adalah kita memeriksa uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi yang di dalam di dalam uterus tersebut. 25 adalah kita menyuntikkan oksitosin 1,5 paha atas bagian distal anjing. Yang ke-26 adalah kita menjepit tali pusat bayi dengan klem sepanjang 3 cm dari pusat bayi dan mendorong isi tali pusat ke arah distal ibu dan jepit kembali tali pusat tersebut 2 cm distal dari klem pertama. Yang ke-27 adalah lindungi perut bayi dengan tangan yang satu, kemudian gunting tali pusatnya. Dan yang ke-28 adalah kita meningkat tali pusat bayi tersebut. 29 adalah kita letakkan bayi di atas dada ibu untuk melakukan IMD. Dan yang terakhir ada yang ke-30 adalah kita memindahkan klem pada tangan di atas simsif dan tangan yang satu memegang tali pusat. Baik, yang berikutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, yaitu Ilyas Batumali. Baik, nomor 31, meletakkan satu tangan di atas simfis dan tangan yang satu memegang tali pusat. Yang nomor 32, saat ada kontraksi, lakukan pengerangan tali pusat dan lahir plasenta. Yang nomor 33, setelah plasenta tapak pada vulva, pengangkatan plasenta dengan kedua tangan yang lakukan putaran serang untuk membantu pengurangan plasenta dan mencegah robeknya setelah kebutuhan.
melakukan mesase segera setelah plasenta lahir. Periksa kelengkapan plasenta, kotiledon, dan selaput ketubang. Nomor 36, periksa adanya perlukan atau relaksasi pada area vagina dan perineum dan lakukan penjahitan bila perlu. Nomor 37, memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan pastikan tidak terjadi perdarahan per vagina. Nomor 39, mengajarkan ibu cara mengasah uterus. Nomor 40, evaluasi jumlah kehilangan darah ibu. Dan nomor 41, memeriksa TTV ibu. Nomor 42, memeriksa kembali kondisi bayi dan pastikan bayi bernafas dengan baik. Nomor 44, buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah. Yang nomor 45, membersihkan ibu dengan air DTP, kemudian bilas dengan air bersih. Yang nomor 46, ganti pakaian dan pembalut. Yang nomor 47, memastikan ibu merasa nyaman dan beritahuan kepada keluarga untuk membersihkan makanan dan minum. Untuk yang berikut, membersihkan tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%. Yang berikut, membersihkan sarung tangan di dalam klorin dan lepas sarung tangan dalam keadaan terbalik. Yang berikut, mencuci tangan dengan sabun air mengalir. Yang berikut, lengkapi partograf. Baik Ibu, inilah penjelasan kami berdua mengenai 60 KPM. Bila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu.